Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Xiaoyan memasuki dunia ini dan berpikir bahwa dia bisa menerobos ke tahap Dewa Bintang 8 paling banyak. Tetapi sekarang dia telah melampaui harapannya dan telah mencapai puncak Dewa Bintang 8, yang telah membuat Xiaoyan sangat puas. Dan bahkan jika ada beberapa nektar dewa di tempat ini, Xiaoyan memilih untuk tidak terus menelannya. Karena peningkatan yang secara gila-gilaan akan selalu memberikan dampak buruk baginya. Namun pada kenyataannya, setelah dasar sumber mencapai 100 juta, kecepatan peningkatan itu sendiri akan memiliki lompatan kualitatif. Ketika dasar sumber doki di meridian cukup stabil, maka peningkatan lebih lanjut jauh lebih mudah. Di dasar Laut Hitam, di atas awan di bagian bawah, terlihat sosok Jiuying ada di tempat ini dan sedang menutup matanya. Sudah lama dia di sini. Tentu saja selain Jiuying ada dua sosok di sini. Baik kelinci Bingyun dan Wuzan telah menunggu di sini selama hampir 10 tahun. Apakah menurutmu bocah itu telah mati? Ucap kelinci Bingyun setelah lama terdiam. Begitu kata-kata itu keluar, suasananya tampaknya menjadi lebih aneh. Wuzan tersenyum pahit dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bagaimana menurutmu? Jiuying, ucap kelinci Bingyun. Dia menoleh dan menatap Jiuying. Saya juga berpikir dia tidak mungkin mati dengan mudah. Ucap Jiuying juga mengangguk saat ini. Tepat setelah mengatakan kata-kata itu, tiba-tiba suara samar perlahan terdengar. Kelinci Bingyun dan Jiuying terkejut. Mereka menoleh hanya untuk melihat di kejauhan di mana suara itu berasal. Sialan, dia benar-benar belum mati. Gumam kelinci Bingyun. Apakah kau ingin aku mati? Jika aku mati, aku dapat menjamin bahwa kamu tidak akan menjadi lebih baik di hadapan sang ratu. Kamu benar-benar pendamping terburuk. Ucap Xiaoyan, mulutnya sedikit berkedut. Jiuying juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar bisa keluar hidup-hidup dari tempat terlarang. Terlebih lagi dia merasa bahwa kekuatan Xiaoyan telah mengalami peningkatan. Kekuatanmu meningkat sangat pesat, ucap Jiuying. Xiaoyan menganggukkan kepalanya lalu dia berkata, tapi itu masih jauh dari ranah keabadian Kaisar. Ucap Xiaoyan tersenyum kecut. Hanya dalam 10 tahun kekuatannya telah menembus dari Dewa Bintang 7 ke Dewa Bintang 8 tahap puncak. Kecepatan kultivasi semacam ini tidak terbayangkan, dan tidak tahu berapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk mencapai peningkatan seperti itu. Sekarang mari kita lihat avatarmu. Lihat apa yang dilakukan olehnya. Dia menyerang kami seperti orang gila, ucap kelinci Bingyun dengan marah. Xiaoyan mengikuti tatapannya melihat avatar Yuanchen yang dibekukan menjadi patung es oleh kelinci Bingyun. Mata Xiaoyan sedikit mengerinyit. Di tempat terlarang sebelumnya, Xiaoyan merasa bahwa avatar Yuanchen telah kehilangan kontak dengannya. Hanya pada saat ini dia mengerti bahwa koneksi itu terputus bukan karena 33 dunia. Alasan sebenarnya adalah setelah menyerap kekuatan bintang dari mayat keabadian fisik bintang 5. Kekuatan Yuanchen sendiri menjadi terlalu kuat. Setelah celah kekuatan dengan avatarnya terlalu besar, maka ada serangan balik tertentu. Yaitu avatar Yuanchen memiliki sentuhan kebijaksanaan dengan sendirinya. Selain itu, setelah Xiaoyan memasuki 33 dunia, dia dipengaruhi oleh formasi dunia. Sehingga hubungannya dengan avatar Yuanchen menjadi lebih lemah. Karena kesempatan itulah avatar Yuanchen bisa mengendalikan tubuhnya sepenuhnya. Jika bukan karena tindakan kelinci Bingyun dan Wuzan untuk membekukannya di sini, mungkin ketika Xiaoyan benar-benar kembali, avatar Yuanchen sudah lama menghilang. Meskipun awalnya kebijaksanaan avatar Yuanchen tidak terlalu tinggi, tetapi dengan berlalunya waktu, kebijaksanaan spiritual itu perlahan-lahan akan berkembang. Pada saat itu bahkan jika Xiaoyan sendiri datang, kehendak jiwanya pasti sudah terhapuskan. Sekarang jika Xiaoyan ingin merebut kembali avatar Yuanchen, satu-satunya cara adalah dia harus mengalahkannya terlebih dahulu. Untungnya kekuatan Xiaoyan saat ini sudah meningkat banyak. Dan sekarang kelinci Bingyun telah membatasi pergerakan dari avatar Yuanchen. Apakah kamu sudah memadatkan segel bintang ketiga? Tidak heran ada masalah seperti ini. Gumam Xiaoyan melihat avatar Yuanchen yang tidak bergerak di dalam es. Dan ada 3 segel bintang yang bersinar di antara alisnya. Xiaoyan mendekat secara perlahan. Matanya terfokus pada avatar Yuanchen. Saudaraku, hati-hati.
es batu ini tidak beres. Ucap Wuzan mengingatkan Xiaoyan dari kejauhan. Ketika Xiaoyan mendekat, dia bisa melihat avatar Yuan Shen menatapnya dengan dingin. Seolah-olah Yuan Shen ingin menghancurkan tenggorokan Xiaoyan. Tepat setelah Xiaoyan mendekat, tiba-tiba saja gumpalan es yang membukukan Yuan Shen benar-benar hancur. Avatar Yuan Shen bergegas keluar. Dalam sekejap dia membanting tinjunya ke arah Xiaoyan. Hati Wuzan tiba-tiba menegak. Dia telah mengalami perasaan ini sebelumnya. Meskipun kekuatan Xiaoyan telah menembus Dewa Bintang 8 Puncak, tetapi avatar Yuan Shen sudah memadatkan segel bintang ketiga. Kekuatannya setara dengan keabadian Kaisar langkah keempat. Tidak diragukan lagi bahwa serangannya akan membunuh Xiaoyan hanya dengan satu pukulan. Pada saat ini melihat tinju yang penuh dengan kekuatan penghancur di depannya, sayap hitam mengepak di punggung Xiaoyan. Sosoknya mundur ke belakang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap jarak antara keduanya semakin melebar. Namun avatar Yuan Shen juga mengejar dengan kecepatan penuh. Tinju avatar Yuan Shen dengan gila-gilaan membanting ke arah Xiaoyan. Tetapi tinju-tinju itu hanya menghantam kehampaan. Setelah kamu membangkitkan kebijaksanaan spiritual, kamu ingin melahapku. Sungguh lelucon. Ucap Xiaoyan, matanya menjadi dingin. Avatar Yuan Shen memandang Xiaoyan dengan mata yang dipenuhi permusuhan. Sepertinya instingnya mengatakan bahwa Xiaoyan merupakan ancaman mutlak baginya. Di bawah rangsangan insting ini, avatar Yuan Shen seperti binatang buas yang hanya tahu cara membunuh. Bahkan jika Xiaoyan berbicara dengannya, Yuan Shen sepertinya tidak tahu bagaimana berbicara. Dia hanya mengayunkan tinjunya untuk menyerang Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengeringit. Kali ini sosoknya tiba-tiba berhenti dan menyaksikan tinju avatar Yuan Shen yang menuju ke arahnya. Adegan ini langsung membuat Jiu Ying, kelinci Bingyun, dan Wuzan sama-sama terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan sebenarnya akan begitu ceroboh. Bodoh, mengapa dia justru berhenti? Apakah dia ingin bunuh diri? Ucap kelinci Bingyun saat melihat Xiaoyan sepertinya tidak berniat mengelak. Setidaknya dengan kekuatan Xiaoyan saat ini mustahil baginya untuk menanggung pukulan dari Yuan Shen. Pada saat ini tinju dari avatar Yuan Shen tercermin di mata Xiaoyan. Dan tinju itu semakin besar di matanya. Detik berikutnya tinju avatar Yuan Shen sudah mendekat dalam sekejap mata. Namun wajah Xiaoyan masih tetap tenang tanpa ekspresi. Setelah suara angin keras itu, pakaian Xiaoyan berkibar kencang. Terlihat tinju avatar Yuan Shen berhenti tepat di depan Xiaoyan. Kepalan tinjunya hanya dalam jarak 10 inci dari wajah Xiaoyan. Selesai. Tapi aku harus lebih memperhatikan situasi seperti ini di masa depan. Gumam Xiaoyan. Suara ini tidak berasal dari mulut Xiaoyan, tetapi keluar dari mulut avatar Yuan Shen. Dalam waktu singkat, Xiaoyan sebenarnya terhubung kembali dengan avatar Yuan Shen. Jelas bahwa meskipun koneksi keduanya terputus, tetapi itu bukan karena diambil oleh seseorang. Sehingga Xiaoyan masih memiliki kesempatan mutlak untuk menempatkan kehendak jiwanya. Setelah Xiaoyan berhasil mengendalikan avatar Yuan Shen kembali, kebijaksanaan spiritual yang dihasilkan juga langsung dimusnahkan. Pada saat ini Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan fisik avatarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kegembiraan melintas di wajah Xiaoyan. Tidak heran jika avatarku ingin melahap tuannya. Kekuatan fisik semacam ini sangat menakutkan. Gumam Xiaoyan. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Dia merasakan lonjakan kekuatan dari avatar Yuan Shen. Dengan cara ini maka avatar Yuan Shen menjadi kekuatan tempur terkuat bagi Xiaoyan. Aku tidak tahu apakah Zhu Sheng telah mencatat metode kultivasi atau keterampilan bertarung dari klan Yuan Shen. Gumam Xiaoyan. Karena dalam pertempuran sebelumnya dengan avatar Yuan Shen, Xiaoyan merasa bahwa meskipun avatar Yuan Shen secara fisik kuat, tetapi ada juga kelemahan yang fatal. Xiaoyan memikirkannya di dalam hatinya. Tetapi saat ini dia lebih khawatir tentang apakah masih ada kebijaksanaan spiritualitas di dalam tubuh avatarnya. Kehilangan koneksi dengan avatar Yuan Shen membuat Xiaoyan langsung mengerti. Meskipun dia memiliki avatar yang kuat, tetapi jarak kekuatan antara avatar dan tubuh utamanya tidak boleh terlalu tinggi. Jika itu terlalu tinggi, situasi melahap tuan pasti akan terjadi lagi. Aku harus lebih berhati-hati di masa depan. Untuk saat ini avatar Yuan Shen tidak boleh meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi. Jika tidak, mungkin serangan balik berikutnya akan lebih sulit diselesaikan. Gumam dalam hati Xiaoyan. Untuk sementara waktu, segel bintang ketiga sudah menjadi batas perbedaan kekuatan. Situasi semacam ini mengharuskan Xiaoyan untuk menjadi lebih kuat lagi. Bahkan jika Xiaoyan mendapatkan kembali kendali atas avatarnya, dia masih tidak berani menggunakannya.
Setelah beberapa saat, avatar Yuan Shen segera disegel kembali ke dalam 9 peti mati pagoda emas. Selama Xiaoyan menerobos ke Dewa Bintang 9, dia benar-benar dapat mengatasi potensi bahaya ini. Ayo pergi, tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi, ucap Xiaoyan sambil memandangi ketiga sosok di kejauhan yang mengawasinya. Jadi apa jawabanmu? Tanya Jiu Ying. Xiaoyan berjanji untuk memberikan jawabannya ketika mencapai tingkat Dewa Bintang 8. Jiu Ying sangat jelas mengingatnya, dan dia menunggu di sini untuk mendengar jawaban Xiaoyan. Senior Jiu Ying, mengapa kamu ingin kembali ke dunia sensi? Dunia sensi akan diserang. Aku khawatir itu akan menjadi medan perang besar dalam waktu dekat, ucap Xiaoyan memandang Jiu Ying dengan serius. Dia sama sekali tidak menyembunyikan fakta ini. Terlebih lagi makhluk ini bukan milik dunia sensi. Jika dia membawanya kembali ke dunia sensi dan menimbulkan masalah, maka itu akan menjadi masalah baru bagi Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan masih berpikir dengan hati-hati. Mendengar kata-kata itu Jiu Ying berhenti sejenak. Segera dia menoleh ke arah Xiaoyan saat berkata, medan perang. Faktanya selama kamu hidup cukup lama, kamu akan menemukan bahwa hidup tidak lebih buruk daripada kematian. Meskipun aku tidak terlahir di dunia sensi, tetapi semua ingatanku adalah milik dunia sensi. Bagiku dunia sensi merupakan tujuan akhir, ucap Jiu Ying. Jawaban ini membuat Xiaoyan sedikit tertegun. Pada titik ini Xiaoyan mengerti bahwa Jiu Ying sama seperti dirinya yang rindu terhadap benua Dongqi dan benua Daodi. Berkeliaran terlalu lama di dunia luar, entah itu hidup atau mati, dia hanya ingin seperti daun terakhir yang akan gugur kembali ke akarnya. Xiaoyan menatap Jiu Ying dalam-dalam. Dari kata-katanya Xiaoyan merasakan semacam emosi yang mungkin tidak bisa dia bayangkan. Ini semacam kesepian yang panjang. Bukan hanya kesepian 100 tahun, tapi puluhan ribu tahun tanpa batas. Jiu Ying hidup dalam kegelapan di jurang dan melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya seperti ini. Hatinya sudah kesepian. Bahkan dia lupa bahwa dia masih hidup. Sampai Xiaoyan muncul dan menyebutkan dunia sensi. Baru kemudian dia menemukan api harapan di hatinya. Bisa kembali ke dunia sensi adalah satu-satunya hal yang dipikirkan Jiu Ying sekarang. Apakah kamu tahu Rana Reruntuhan? Tanya Xiaoyan. Menurut apa yang dikatakan Zanlo, ada celah besar antara Jiu Ying dan binatang iblis abadi. Selama dia bisa memasukkan Jiu Ying ke dalam lantai 12 pagoda emas yang disebut dimensi reruntuhan spiritual, maka Xiaoyan pasti bisa membawa Jiu Ying kembali ke sensi. Begitu Xiaoyan berhasil membawa binatang iblis abadi serta Jiu Ying ke dunia sensi, maka itu pasti memberi dunia sensi kekuatan tempur yang sangat kuat. Tentu saja Xiaoyan tidak menyembunyikan fakta apapun dari kedua binatang kuno tersebut. Sebaliknya dia memberitahu mereka bahwa dunia sensi akan mengalami perang besar. Adapun apakah mereka akan pergi atau tinggal itu akan terserah mereka. Xiaoyan tidak akan menghentikannya. Ini karena Xiaoyan tahu bahwa di medan perang pasti akan ada pengorbanan. Rana Reruntuhan. Aku seharusnya sudah melangkah ke Rana Reruntuhan setengah langkah. Rana ini adalah rana tingkat kehidupan. Hanya eksistensi yang telah bertahan selama lebih dari 100 tahun yang memenuhi syarat untuk memasuki ke Rana Reruntuhan, ucap Jiu Ying. Ya, jika kamu bisa menerobos ke Rana Reruntuhan, aku bisa membawamu kembali ke dunia sensi. Bukankah Rana setengah langkah tidak cukup? Tanya Jiu Ying. Untuk menerobos dan benar-benar menjadi Rana Reruntuhan selain waktu, Jiu Ying juga perlu memahami arti sebenarnya dari Rana Reruntuhan. Xiaoyan mencubit dagunya. Zanlo mengatakan bahwa Jiu Ying bisa mencobanya. Hanya saja harga kegagalannya agak berat. Kurasa bukan tidak mungkin untuk mencobanya, ucap Xiaoyan. Mencobanya? Tanya Jiu Ying menatap Xiaoyan dengan bingung. Jika kamu pernah mengikuti Yang Mulia Zuzang, kamu seharusnya tahu tentang dimensi reruntuhan spiritual, bukan? Ucap Xiaoyan. Dimensi reruntuhan spiritual? Ucap terkejut Jiu Ying saat mendengar kata-kata itu. Dan Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Bisakah kamu membuka dimensi reruntuhan spiritual? Tanya Jiu Ying mengkonfirmasi lagi. Xiaoyan mengangguk lagi. Tetapi dia tidak akan memberitahu Jiu Ying bahwa dimensi itu terletak di dalam pagoda emas. Bagaimanapun Xiaoyan harus merahasiakan tentang pagoda emas. Syarat untuk memasuki dimensi itu adalah kamu harus memiliki Rana Reruntuhan langkah pertama. Hanya dengan begitu aku bisa membawamu kembali ke dunia sensi. Tentu saja premisnya adalah aku bisa kembali dengan selamat, ucap Xiaoyan menggaruk kepalanya dan tersenyum. Tampaknya sikap Jiu Ying terhadap Xiaoyan berubah lagi setelah mengetahui bahwa Xiaoyan mampu membuka dimensi reruntuhan spiritual. Pada saat itulah ia mulai menerima kenyataan bahwa Xiaoyan adalah makhluk tertinggi.
Aku sudah ada selama lebih dari 100 tahun. Dan ini memang dianggap sebagai bagian pertama dari ranah reruntuhan. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa memasuki dimensi reruntuhan spiritual. Ucap Jiuying menatap Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat bahu dan kemudian tersenyum kecut. Kamu bisa mencobanya, tapi jika kamu gagal, harganya mungkin agak tinggi. Ucap Xiaoyan. Berapa harganya? Tanya Jiuying memandang Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Jika kamu berhasil, kamu seharusnya bisa memasuki dimensi reruntuhan spiritual. Tetapi jika gagal mungkin tidak akan ada abu yang tersisa. Ucap Xiaoyan. Harga macam apa ini? Jika aku tidak berhasil, aku akan menjadi abu. Ucap Jiuying menjadi sedikit kesal. Xiaoyan menahan tawa dan bergumam dengan suara rendah. Bukankah kamu mengatakan bahwa kau tidak pernah takut mati? Ucap Xiaoyan. Itu benar, aku tidak takut mati. Ucap Jiuying langsung bereaksi. Dia melihat mata semua orang agak aneh. Dan dia segera membuka mulutnya untuk menarik kata-katanya yang ketakutan. Alasan aku terkejut adalah aku hanya memiliki beberapa keinginan kecil yang belum terpenuhi. Jadi lebih baik untuk hidup dulu. Sekarang bolehkah aku mengajukan pertanyaan lain? Ucap Jiuying tiba-tiba menghormati Xiaoyan saat ini. Dan kelinci pingin segera menatap Jiuying dengan aneh. Xiaoyan sedikit mengangguk. Apakah ada keberadaan lain di dimensi reruntuhan spiritual? Tanya Jiuying, nadanya tampak sangat serius. Ya, itu adalah binatang iblis abadi. Aku membawanya dari 33 dunia. Dan sekarang dia sudah ada di dalam dimensi reruntuhan spiritual. Ucap Xiaoyan. Artinya selain binatang iblis abadi, apakah tidak ada keberadaan lain di dimensi itu? Tanya Jiuying sepertinya mengharapkan sesuatu. Xiaoyan bisa melihat perasaan kesepian di mata Jiuying. Xiaoyan mengangguk sedikit. Meskipun dia hanya memasuki dimensi reruntuhan spiritual sekali, Xiaoyan masih memperhatikan masalah ini. Sebelum binatang iblis abadi masuk, tidak ada kehidupan lain di sana. Apakah kamu tetap ingin mencobanya? Tanya Xiaoyan segera melihat ke arah Jiuying. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Zuzang membawa Jiuying ke sini, tetapi Xiaoyan hanya memiliki metode ini untuk membawa Jiuying dari dunia Xuanyin kembali ke dunia sensi. Xiaoyan melihat bahwa mata 9 Jiuying menunjukkan ekspresi yang rumit. Jika dia tidak mencobanya, tidak akan ada harapan untuk kembali. Tetapi jika Jiuying mencoba ini dan jika dia gagal, dia akan hancur tanpa sisa. Baiklah, kamu tidak harus membuat keputusan dengan terburu-buru. Aku akan tinggal di alam Xuanyin untuk sementara waktu. Dan belum terlambat bagimu untuk membuat keputusan ketika aku pergi. Ucap Xiaoyan menatap Jiuying yang ragu-ragu dan segera berkata. Jiuying mengangguk sedikit. Seperti yang kita sepakati sebelumnya, aku dapat membawamu kembali ke dunia sensi. Tapi selama aku berada di alam Xuanyin, aku harap kamu dapat membantuku. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan tahu bahwa setelah ini dia akan bertempur hidup dan mati melawan kuil pemburu dewa. Jika dia ingin menghadapi kuil pemburu dewa, Jiuying jelas merupakan petarung yang baik. Dan diperkirakan alasan mengapa kuil pemburu dewa tidak berani memasuki jurang kutub ini dengan mudah, mungkin sebagian besar disebabkan oleh keberadaan Jiuying. Aku bisa berjanji padamu. Tetapi kamu juga harus menemukan cara untuk membiarkanku menerobos ke ranah reruntuhan. Ucap Jiuying mengangguk setuju juga memberi syarat pada Xiaoyan. Hah? Ucap Xiaoyan dipenuhi tanda tanya. Dari mana dia mendapatkan kemampuan untuk membiarkan Jiuying melangkah ke ranah reruntuhan? Lagi pula Xiaoyan baru mendengar tentang ranah ini. Senior Jiuying, bukankah kamu sedang mengolok-olokku? Ucap Xiaoyan segera berkata dengan senyum masam. Bukankah kamu bisa meminta bantuan dari binatang iblis abadi yang ada di dimensi reruntuhan spiritual? Ucap Jiuying. Itu benar. Kalau begitu aku akan mencoba meminta petunjuk darinya. Lagi pula dia seorang senior. Tapi mengenai apakah akan membantu atau tidak, aku tidak bisa menjamin. Ucap Xiaoyan. Jiuying hanya menatap Xiaoyan dan tetap tidak bergerak. Apakah kamu ingin aku bertanya padanya sekarang? Ucap Xiaoyan. Jiuying menganggukkan kepalanya. Xiaoyan tidak punya pilihan selain memberikan Jiuying jawaban yang pasti. Segera Xiaoyan menutup matanya. Dengan cepat kehendak jiwanya memasuki lantai 12 pagoda emas yang bernama dimensi reruntuhan spiritual Lingsu. Binatang iblis abadi yang sudah ada di dalamnya mencari tempat yang datar. Dari kejauhan itu terlihat seperti gunung. Xiaoyan datang ke depan Xiaoju dan menangkupkan tangannya sambil berkata, Senior, Junior datang kali ini ingin meminta bantuanmu. Ucap Xiaoyan. Setelah mendengar suara Xiaoyan, Xiaoju perlahan membuka matanya. Menatap Xiaoyan dengan mata yang tidak banyak ekspresi. Ada apa? Ucap Xiaoju dengan singkat. Jika ini merupakan Xiaoju di masa lalu, maka dia langsung menyerang Xiaoyan.
Bahkan dia tidak akan repot-repot membuka matanya. Tapi sekarang sikapnya terhadap Xiaoyan telah benar-benar berubah. Senior, aku punya kenalan yang telah melangkah ke ranah reruntuhan setengah langkah. Sekarang dia ingin memasuki dimensi ini. Aku harap senior dapat memberikan beberapa petunjuk pada kenalanku. Ucap Xiaoyan. Masalah ini hanya bisa disadari oleh dia sendiri. Jadi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Pencerahan ranah reruntuhan berbeda-beda. Jika tidak bisa memahaminya, itu berarti dia belum hidup cukup lama. Ucap Xiaoju. Xiaoyan tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu. Xiaoyan tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu. Jiuying pasti telah bertahan lebih dari 100.000 tahun di setengah langkah ranah reruntuhan. Junior punya satu pertanyaan lagi. Berapa umur yang dimiliki senior saat ini? Tanya Xiaoyan. Aku tidak dapat mengingat dengan jelas berapa umurku sekarang. Mungkin bisa jadi ratusan ribu tahun atau mungkin bisa jutaan tahun. Ucap Xiaoju. Senior, maksudmu arti sebenarnya dari ranah reruntuhan hanya dapat disadari oleh diri sendiri. Jika demikian, kemungkinan Jiuying tidak akan dapat mencapai ranah reruntuhan dalam waktu singkat. Ucap Xiaoyan. Lupakan saja, karena aku berhutang budi padamu dan karena telah membawaku keluar dari 33 dunia, maka aku akan membantu kenalanmu. Ucap Xiaoju kepada Xiaoyan. Setelah Xiaoju menyelesaikan kalimatnya, setetes esensi darah kental keluar dari tengah alisnya dan mengirimnya ke arah Xiaoyan. Melihat setetes esensi darah ini, hati Xiaoyan sangat terkejut. Segera dia menangkupkan tinjunya lalu membungkuk ke arah Xiaoju. Setetes esensi darah ini bisa membantu memahami arti sebenarnya dari ranah reruntuhan. Bahkan setetes esensi ini memiliki nilai yang tak terukur. Senior, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Ucap Xiaoyan. Tidak perlu sungkan. Apakah setetes esensi itu bisa membantunya atau tidak? Itu semua tergantung pada pemahaman kenalanmu itu. Ucap Xiaoju. Setelah selesai berbicara, Xiaoju kembali menutup matanya. Xiaoyan memasukkan esensi darah ke dalam botol giok. Setelah itu dia menangkupkan tangannya lalu bergegas keluar dari pagoda emas. Mata Xiaoyan perlahan terbuka di dunia luar. Saat botol giok muncul di tangannya, mata Jiuying dan kelinci Bingyun membeku secara tiba-tiba. Tampaknya mereka semua merasakan tekanan energi dari setetes esensi darah yang berwawasan dari dalam botol giok itu. Jiuying dan kelinci Bingyun dapat dianggap sebagai leluhur mutlak di antara binatang iblis. Tetapi dibandingkan dengan Xiaoju, mereka hanya dapat dianggap sebagai generasi lebih muda. Setetes esensi darah dari Xiaoju memancarkan aura kuno. Hanya dengan setetes esensi darah ini, sudah cukup untuk membuat Jiuying dan kelinci Bingyun mengalami lonjakan kekuatan. Tidak hanya akan mengalami peningkatan, tetapi mereka juga bisa memahami arti sebenarnya dari ranah reruntuhan. Lagi pula setelah mencapai level tertentu, terobosan akan menjadi sangat sulit. Ini berlaku untuk manusia ataupun monster. Apa ini? Tanya kelinci Bingyun dengan penuh minat. Melihat mata Jiuying dan kelinci Bingyun yang seperti serigala lapar ini, Xiaoyan merasakan ada yang tidak beres kepada mereka. Jelas setetes esensi darah ini merupakan godaan terbesar bagi binatang ajaib. Sekarang aku punya cara untuk membantumu memahami arti sebenarnya dari ranah reruntuhan. Tetapi sebagai gantinya kamu harus memberiku setetes esensi darah. Ucap Xiaoyan menatap Jiuying. Jiuying tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia langsung mengeluarkan setetes esensi darah di antara kedua alisnya kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengambil esensi darahnya lalu memasukkannya ke dalam botol giok. Baik, semua telah berjalan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Senior Jiuying, mulai sekarang aku akan mengandalkanmu. Ucap Xiaoyan. Jiuying mengangguk berat. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan siap memberikan esensi darah dari Xiaoju kepada Jiuying. Pria 1000 pisau, tunggu sebentar. Berikan aku esensi darah itu. Aku bisa melindungimu seumur hidupku. Ucap kelinci Bingyun. Pada saat ini kelinci Bingyun bergegas mendekat. Sepertinya dia berencana untuk berampok secara langsung. Kelinci Bingyun, apa yang ingin kamu lakukan? Setetes darah ini sangat penting bagiku. Ucap Jiuying menatap marah pada kelinci Bingyun. Jiuying, kamu telah hidup begitu lama. Kamu pasti bisa memahami ranah reruntuhan itu sendiri. Kenapa kamu tidak memberikan setetes esensi darah ini kepadaku? Ucap kelinci Bingyun. Kurang ajar. Apakah kamu mencari kematian? Teriak Jiuying. Setelah kata-kata itu jatuh, aura membunuh dari Jiuying segera menyebar. Mata kelinci Bingyun juga fokus pada saat ini. Dan keduanya tampaknya berencana untuk bertarung demi mendapatkan setetes esensi darah terlepas dari persahabatan lama mereka. Mata Xiaoyan langsung tenggelam ketika melihat adegan ini. Dia langsung melemparkan esensi darah ke arah Jiuying.
Tanpa menunggu lama, tubuh Jiuying bergerak dan kepala naga besar itu menelan botol giok dalam satu tegukan. Melihat gerakan yang sangat cepat ini, kelinci Pinyin segera menunjukkan kesedihan ke arah Xiaoyan. Hanya ada satu tetes esensi darah, tapi aku sudah berjanji pada senior Jiuying sebelumnya, jadi setetes esensi darah ini miliknya, ucap Xiaoyan. Aku juga ingin berterima kasih karena telah melindungi avatarku. Untuk mengucapkan rasa terima kasihku, aku akan memberimu esensi darah milik senior Jiuying. Bagaimana? Ucap Xiaoyan lagi kepada kelinci Pinyin. Sambil menatap ke arah kelinci Pinyin, Xiaoyan juga mengeluarkan esensi darah yang baru saja diberikan oleh Jiuying kepadanya. Ternyata kamu masih punya hati nurani, ucap kelinci Pinyin sambil mengangguk. Segera Xiaoyan menyerahkan esensi darah Jiuying kepada kelinci Pinyin. Dari segi level, Jiuying masih setingkat lebih tinggi daripada kelinci Pinyin. Meskipun esensi darah itu tidak sebagus esensi darah binatang iblis abadi, tetapi itu merupakan keberuntungan bagi kelinci Pinyin. Setelah keduanya menerima esensi darah, mereka berdua menyerapnya secara terpisah. Setetes esensi darah mengandung kekuatan yang sangat kuat. Keberadaan esensi darah sangat berharga bagi binatang buas. Menyumbangkan setetes esensi darah akan menyebabkan kerusakan besar pada binatang iblis. Butuh ratusan tahun untuk mengganti yang ringan dan ribuan tahun untuk yang serius. Jadi untuk mendapatkan setetes esensi darah ini akan setara dengan ribuan tahun budidaya. Justru karena inilah kelinci Pinyin dan Jiuying seperti serigala lapar. Pada saat ini Xiaoyan memandang Wuzan. Meskipun Wuzan tidak punya pilihan selain mengikuti jalannya, dia tidak pernah memiliki niat buruk. Hal ini membuat Xiaoyan memiliki kesan yang baik kepadanya. Aku juga berterima kasih padamu. Aku berjanji akan mengembalikan semua kekuatan superstar batang surgawi kepadamu, ucap Xiaoyan. Bagi Wuzan, kekuatan superstar batang surgawi merupakan kekuatan vital baginya. Secara umum butuh waktu ratusan tahun untuk pulih. Jika kekuatan roh dunia berkurang setengahnya, maka itu juga mempengaruhinya. Mendengar ini, Wuzan memandang Xiaoyan dengan sedikit terkejut. Untuk Xiaoyan, kekuatan bintang dapat dengan mudah diperoleh. Sedangkan untuk Wuzan, butuh waktu ratusan tahun untuk memperolehnya. Aku sangat berterima kasih karena kamu ingin mengembalikan kekuatan duniaku, ucap Wuzan menangkupkan tangannya. Meskipun Xiaoyan mengambil setengah kekuatan bintangnya, jika Xiaoyan mengambilnya dengan cara lain, dia mungkin sudah menyerap semuanya tanpa sisa. Kekuatan bintang seperti vitalitas kehidupan bagi Wuzan. Begitu kekuatan bintang habis, maka dunia itu akan runtuh. Pada saat ini Xiaoyan melihat Jiuying dan kelinci Pinyin. Sepertinya butuh waktu lama bagi mereka untuk mencerna esensi darah. Xiaoyan juga duduk bersila di kampaan sambil menunggu mereka. Singkatnya, setelah sekian lama berlalu, Xiaoyan merasakan aura aneh. Dia mengangkat alisnya dan melihat ke arah aura itu. Apakah dia benar-benar sudah melangkah ke ranah reruntuhan? Gumam Xiaoyan dengan ekspresi terkejut. Aura yang terpancar ini datang dari tubuh Jiuying. Xiaoyan tidak menyangka bahwa Jiuying berhasil memasuki ranah reruntuhan dengan sangat mudah. Tentu saja itu mungkin karena Jiuying sudah setengah langkah ke ranah reruntuhan. Sehingga dengan adanya esensi darah dari Xiaoju bisa membuat panduan yang tepat bagi Jiuying. Adapun kelinci Pinyin yang ada di samping dia juga menunjukkan aura mendominasi. Mereka berdua berbalik pada saat yang sama, lalu menatap Xiaoyan dan bergerak hampir secara bersamaan. Aku berhasil menerobos ke ranah reruntuhan, ucap Jiuying dengan ekspresi senang di wajahnya. Xiaoyan mengangguk. Meskipun dia tidak mengerti seperti apa keadaan ranah reruntuhan, tetapi dia masih bisa merasakan bahwa Jiuying saat ini jelas berbeda dari sebelumnya. Perbedaan ini bukan tentang kekuatan, tetapi lebih tepatnya tentang aura. Sosok Xiaoyan perlahan datang ke depan Jiuying, lalu mengulurkan telapak tangannya untuk memasukkan Jiuying ke dalam dimensi reruntuhan spiritual di pagoda emas. Senior, kamu harus menahannya. Mungkin ini sedikit memusingkan, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, sosok besar Jiuying tiba-tiba berubah menjadi asap dan menghilang. Mata kelinci Pinyin dipenuhi dengan kebingungan. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi dia tidak menemukan keberadaan Jiuying. Hal ini membuat matanya saat ini menunjukkan sedikit kepanikan. Pada saat yang sama, telapak tangan Xiaoyan mengarah ke kelinci Pinyin. Namun kelinci Pinyin segera berlari dan bersembunyi di belakang Wuzan. Pria kejam 1000 pisau, apa yang ingin kau lakukan? Teriak kelinci Pinyin. Kelinci Pinyin jelas menyaksikan bagaimana Jiuying menghilang. Jadi dia berpikir bahwa Xiaoyan pasti menggunakan beberapa metode untuk membunuhnya. Xiaoyan tidak bisa untuk tidak menahan senyum nakal saat melihat penampilan kelinci Pinyin. Meskipun kelinci Pinyin merasa ketakutan, Xiaoyan tetap tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. Lupakan saja,
Karena kamu melindungi avatarku, maka kali ini aku akan mengampunimu, ucap Xiaoyan dengan nada menggoda. Kelinci Bingyun terbelalak mendengar kata-kata ini. Di benak Kelinci Bingyun, dia masih mengira bahwa Jiuying dibunuh oleh Xiaoyan. Di mana Jiuying? Apa yang kau lakukan padanya? Teriak Kelinci Bingyun yang bersembunyi di belakang Wuzan. Bukankah kamu telah melihatnya? Karena dia tidak menghormatiku, maka aku sedikit memberikan pelajaran padanya, ucap Xiaoyan mengangkat senyum misterius. Melihat senyum jahat di wajah Xiaoyan, wajah Kelinci Bingyun menjadi pucat. Pria kejam 1000 pisau. Kamu sangat sadis, ucap Kelinci Bingyun dengan gigit terkatup. Tentu saja, aku sengaja menyembunyikan kekuatanku. Tidak bisakah kamu melihatnya? Ucap Xiaoyan. Kelinci Bingyun memandang Xiaoyan lalu mengeluarkan geraman rendah. Namun suara geraman itu tidak membuat orang merasa takut. Justru itu membuat orang memiliki kelucuan yang kontras. Setelah Xiaoyan menakuti Kelinci Bingyun sejenak, dia kemudian menunjukkan senyum puas di wajahnya. Setidaknya saat di jalan nanti Kelinci Bingyun bisa sedikit lebih diam. Ayo bergerak, kita juga harus pergi dari sini, ucap Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.